Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islampedia? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Terkadang ibadah kurban hanya dilakukan oleh kaum muslim yang mampu karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, apa hukumnya orang yang mampu, tapi tidak mau berkurban? Menukil kitab Fiqh As-Sunnah karya Said Sabiq yang diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, berkurban disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat Nabi Ibrahim alaihi salam dan memberikan kelapangan kepada manusia pada hari raya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari-hari ini, hari nahar dan hari-hari tasyrik, adalah hari-hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Tajrid et-Tahmid karya Ibnu Abdil Bar. Dalam Al-Quran, penjelasan mengenai ibadah kurban ada pada Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman pada surah Al-Hajj ayat 34, yang artinya, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka, berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah, Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid karya Ibnu Rusyid yang diterjemahkan oleh Al-Mas'udah, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum berkurban. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Imam Malik memberi keringanan kepada orang yang sedang beribadah haji, sedangkan Imam Asy-Syafi'i tidak membedakan antara orang yang sedang beribadah haji dan yang tidak. Pendapat keduanya bersandar pada hadits yang diriwayatkan Ummu Salamah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal Zulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkurban, hendaklah dia tidak memotong rambut dan kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan, perkataan ingin berkurban pada hadits tersebut menunjukkan bahwa hukum berkurban adalah sunnah, bukan wajib. Dalam buku perbandingan mazhab fiqh karya Syaiqu dan Norwili terdapat hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ada 3 hal yang bagi saya hukumnya adalah fardu sementara bagi kalian sunnah, yaitu salat witir, berkurban, dan salat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Berkaitan dengan hal tersebut, diriwayatkan bahwa kedua sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak berkurban karena khawatir orang-orang akan menganggap hukum berkurban adalah wajib. Mengutip buku fikih kurban karya Abu Abdil Al-Hari Ahadi, riwayat tersebut syahih dan dapat ditemukan pada Mukhtasar Al-Munzani dan Ahkam Al-Udiyah. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib bagi orang-orang kaya yang tidak sedang berpergian, dan tidak wajib bagi orang-orang yang sedang berpergian atau musafir. Pendapat Imam Abu Hanifah bersandar pada sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memiliki kekayaan tapi tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Adapun dalam Mukhtasar Al-Munzani, Imam Syafi'i berkata, berkurban adalah sunnah. Namun, kami tidak suka meninggalkannya meski hukumnya tidak sampai wajib. Dalam Majmu' Fatawa Warasail terdapat pendapat yang menyebut berkurban hukumnya sunnah yang ditekankan. Makruh bagi yang sanggup berkurban tetapi enggan melakukannya. Demikianlah hukum orang yang mampu tapi tidak mau berkurban,
Semoga dari video ini kita bisa mengambil pembelajaran yang ada.